Cek mic. Oke, what's up guys? Migo di sini. Hari ini Jumat, Januari tanggal 7 tahun 2022. Kita mulai analisa market untuk sesi New York malam ini. Dimulai dari kripto, dari BTC. BTC, seperti yang kita tahu berada di fase kripto winternya. Jadi yang perlu kita lihat di sini, BTC selama dia nggak bisa nge-break 59 ya, ini daily short setupnya, BTC masih berada di bawah, berada di fase bear market atau mungkin crypto winter. Kita lihat tahun 2017 dengan memiliki hal yang sama ya di sini. Nah, untuk lihat dari sisi bullish sentiment ya, lihat kemungkinan support di bawah ya. Yang pertama, kemungkinan ya ini bisa jadi kita berada di bawah support level ekstensi. Tapi sebelum itu untuk konfirmasi support yang ini, kita tetap harus nge-break resistance level yang ini. Memang di sini juga terjadi divergence ya, di mana para koin yang lainnya itu berada di support, sedangkan BTC itu sudah nge-break support yang sangat penting ya. Dari low di musim summer kemarin, di musim panas kemarin, dia udah nge-break 618. Jadi ini udah mensugestikan bearish, tapi kalau di versi lognya, logaritmatik, BTC masih belum nge-break 618. But back again ya, kalau memang ini merupakan support yang valid, BTC harus bisa nge-break resisten level ini, daily short setup yang ini. Oke, kita lanjut ke Ethereum. Ethereum, nah, ini gue bilang kemarin tadi terjadi divergence gitu ya. Di kripto-kripto yang lainnya yang gue lihat itu berada di support, sedangkan BTC sudah nge-break support pentingnya. Ethereum setup yang pertama berhasil mencapai target di sini, long setup yang pertama. Ini yang ngebuat long setup kedua high prop. So ya, ini bisa dibilang high quality long di sini karena yang sebelumnya sudah berhasil. Mungkin juga kita bisa make in cash jika memang ini melebihi target. Itu ngebuat long setup yang ini tidak bisa dipercaya dengan limit order. But ya kalau yang gue lihat dari versi gue, menurut gue ini masih ya nggak terlalu ngeblast lah ya. Ini masih dilihat sini ada taking profit ya. Yang menurut gue yang ini masih bisa kita percaya dengan limit order. Untuk versi non locknya dia belum nyentuh 0,5. Jadi kemungkinan kalau di lock ntar bakal nyentuh 0,5, di non locknya bisa jadi dia nyentuh di 0,6. 18 bahkan mungkin dia sloppy ya. Jadi kita gunakan ini sebagai bullish above line kita selama di atas $2.880. Ethereum masih bullish. Kita lanjut ke indeks dan saham. Kita mulai dari VIX. VIX berada di weekly short. Seperti yang kita tahu masih berada di weekly short. Dan ya, ini masih di downtrend ya. Selama VIX masih berada di downtrend seperti ini ya, indeks dan saham masih berpotensi untuk melakukan bullishnya. Masih bisa rally up. Ini short setup yang pertama. Short setup yang kedua sekarang. Sini sudah di resisten 382 ya. Kalau kita mungkin bikin case narik pip seperti ini berada di 618 ya. Tapi kita tetap gunain yang lebih besar yang ini. Yang menurut gua akan lebih valid. Selama berada di bawah $23, VIX masih bearish dan indeks dan saham yang lainnya masih bullish. Time frame yang lebih kecil. Nah, ini New York tadi malam ya. Waktu di jam New York kita masih punya short setup yang masih belum break.
Ya walaupun di sini sloppy break, tapi dia masih berhasil mempertahankan short setupnya. Dan kita juga perlu diingat, kita juga belum nge-break long setup. Jadi ini ntar bakal semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil ya. Ini kita yang jadikan acuan untuk malam ini ya, sesi New York. Tetap kita gunain yang ini sebagai acuan kita selama berada di bawah 23 dolar. Fix masih bearish dan indeks dan saham masih bisa bullish. Kalau memang ntar dia bisa ngebreak ini, masih ada kemungkinan untuk double top ya. Dia nge-retest ini lagi sebagai resisten horizontalnya dan turun, atau ya dia menuju resisten yang lebih besar, dan itu akan membuat sell off di indeks dan saham. Bahkan mungkin BTC juga, kripto juga bisa jadi. Lihat ya. Kita masih pantau untuk ini, dua setup ini jadi stuck masih dua. Ntar ini pasti semakin kecil. Semakin kecil, kalau dia lihat wave-nya itu namanya dia jadi triangle gitu ya. Lihat di SPX. SPX sama ya, masih sama dengan yang kemarin. Berada di daily setup, belum mencapai target, dan kita pakai low yang ini low yang ini nih sama dengan low yang high. Ntar gue lihat lagi biar nggak salah. Ini tanggal 20 Desember. Fix itu 20 Desember di mana? Nah, yang ini. Jadi di sini di fix high-nya dan low yang di sini tanggal 5 Januari kemarin. Kita lihat di SPX 5 Januari di sini. Jadi ini sama, kita gunakan acuan untuk melihat setupnya. Jadi ini low SPX di sini itu sama dengan high di SPX juga tanggal 20 Desember. Jadi kita bisa lihat ini sebagai acuan support selama berada di atas 4638. Dia SPX masih bullish di time frame intraday-nya. Lihat di sini ya, kalau kita lihat ada long setup yang di trade nih. Bisa dilihat kita di sini ada partisipasi di sesi Asia tadi, sesi Asia, sesi Eropa terdapat partisipasi ya, ada yang long. Dan ini yang kita pantau untuk sekarang. Untuk konfirmasi support yang 0,5 yang ini, yang daily tadi, kita perlu ngebreak ya, ngebreak daily short setup yang ini. Atau bisa jadi ini juga ekstensi short setup. Jadi kalau yang pertama long setup yang ini berhasil, kita bisa gunakan ini sebagai acuan untuk entry di selanjutnya, dan tetap kita harus ngelihat fix juga nanti ya. Kita bakal squeeze ke resisten yang lebih besar. But ya intinya selama dia masih fix, selama masih berada di bawah 23 dolar tadi, bearish below line kita, SPX masih bullish. Ini yang perlu kita pantau sekarang. Nasdaq harusnya sama. Dia sekarang berada di extension short setupnya di 0,5, dan di bawah ada daily support 0,5. Jadi untuk bisa konfirmasi support yang ini, kita perlu ngebreak extensionnya dulu, dan ntar mungkin kita juga perlu ngebreak tradisional short setupnya. Tetap sama, selama fix berada di bawah 23 dolar, Nasdaq masih bullish. Dow Jones juga berada di support 0,5 extensi sekarang. Dan untuk konfirmasi support yang ini, kita perlu ngebreak daily short setup. Oke, lanjut ke currency forex. USD Japanese Yen berada di masih extension long setup ya. Saya lihat ini yang pertama. Ini yang ekstensi yang pertama, kita gunakan high yang ini tanggal 15 Desember.
ke high yang baru kemarin itu mencapai target. Lihat di sini ada yang profit taking. Kita gunakan lagi ini sebagai anchor yang sama. Di trade di 382 dan nge-blast up target. Sebelumnya dia sudah berpotensi ngebuat ekstensi after ekstensi ya. Tapi gagal dan itu ngebuat kita kembali ke original ekstensi anchornya. Kalau memang ntar ini USD Japanese Yen turun gitu ya, turun, ini akan ngebuat pair kayak Audi USD, Euro USD, GBP USD itu naik karena dolar melemah. Kalau memang uh, terjadi pullback ke support, dan ini juga termasuk high prop entry ya. Oh enggak, di sini karena di sini sudah nge-blow up target. Jadi mungkin ini masih dijadikan observasi lagi. Ya, ini masih dijadikan observasi. Kemungkinan ini long setup yang ini berhasil karena sudah 2 kali berhasil ya. Jadi kita gunakan yang ini 0618 yang ini sebagai bullish above level kita. Selama USD Japanese Yen di atas 115 dolar, USD Japanese Yen masih bullish, dan ini akan mewakilkan kalau dia bakal pullback ke support 382 atau 0,5 atau bahkan 0,18 atau bakal ngebreak, itu mewakilkan kelemahan dolar ya, pelemahan dolar, dan sebuah aset atau pairing yang berpairing dengan USD itu bisa mengalami kenaikan, termasuk indeks atau bahkan BTC. Aussie USD di daily short setup ya. Jadi bisa lihat sini bearish below levelnya di bawah 0,73 dolar. Long termnya Aussie dollar masih bearish di time frame yang lebih kecil. Ini short setup yang masih kita pantau ya. Nah, ini tadi Aussie USD Japanese Yen kalau memang dia pullback ke support, maka Aussie dollar mungkin bakal squeeze ke atas ke daily ke short setupnya, atau mungkin mau ngebuat double top lagi, atau mungkin ke resisten yang lebih besar lagi, who knows, kalau memang terjadi pelemahan dolar. Kita gunakan ini long term bearish level ya, selama di bawah 0,73 dolar. Aussie USD masih bearish. Lanjut ke Euro USD. Euro USD seperti yang sudah kita bahas dari kemarin, berada di extension short level ya. Jadi ini bearish below level kita. Selama di bawah 1,14 dolar, euro masih bearish. Bisa lihat di sini masih mempertahankan short setupnya. Ini masih dipantau ya, masih kita observasi. High of the week to the low of the week. Jadi kita gunakan ini bearish below level selama di bawah 1,13 dolar, euro USD masih bearish. Ini untuk long term ya, bearish below levelnya. Ya. USD Japanese Yen kalau memang ntar bakal pullback ke support, dia bakal squeeze ke atas. Atau mungkin squeeze ke 0618. Ya, kita masih harus observasi, belum ada kepastian. Tapi kalau memang dia USD malah naik, nah ini bakal buat target, ntar dia bakal pullback lagi, target lagi untuk mencapai profit taking level extensionnya di 1,11 dolar. Jadi masih bearish ya. GBP USD pound sterling. Nah, GBP pound sterling ya, gue lihat ini mata uang yang paling kuat sekarang ya jadinya. Dimana di Aussie, di Euro itu nggak ada variasi, nggak ada yang bisa gue lihat, nggak ada support yang menurut gue bisa dipercaya. Tapi di GBP USD itu ada. Di daily-nya, ini short setup yang pertama, short setup yang kedua, full retracement ya. Dan ini short setup yang ketiga, dan resistennya masih jauh ya, bahkan 0,5-nya masih jauh. Sekarang di 0,382. Untuk long termnya di bawah 1,38 dolar, GBP USD masih bearish.
time frame yang lebih kecil. Saya lihat kita gunakan high yang ini itu sebagai anchor extension. Pertama, berhasil mencapai target. Kedua, berhasil mencapai target walaupun di sini agak sloppy. Dan ini yang ketiga. Untuk konfirmasi support yang ini, tuh ini bahkan belum disentuh ya 0,5-nya. Dan ini kita berada di short setup nih ya. Short setup yang berhasil 2 kali di defend. Kita gunakan ini sebagai bearish below levelnya. Selama masih di bawah 1,35 dolar, GBP USD masih bearish. Ini long termnya. Ini masih kita awasi dulu. Kalau memang ini bisa di break dan bisa ngebreak lagi ke atas ya, menuju target. Atau paling enggak kalau ini bisa ngebreak aja, itu udah konfirmasi support yang di bawah. Walaupun belum nyentuh 0,5. Kalau kita lihat di sini sudah ada partisipasi long ya. Nih. Semakin ngecil, semakin ngecil, semakin ngecil. Udah ada yang long di 0618 ini dan ya belum mencapai target. Ini bisa long setup yang ini bisa kita jadikan acuan nanti buat long setup selanjutnya jika memang berhasil ngebreak 618 bearish below level kita ini. Oke, lanjut ke komoditas. US oil seperti yang kita tahu berada di extension long. Extension long yang pertama dan extension long yang kedua ini belum di trade ya. Ini masih observasi, jadi kita gunakan ini sebagai bullish level above kita. Selama di atas 75 dolar, US oil, crude oil masih bullish. Dan ini kalau kita lihat sekarang berada di extensi after extensi. Apa kita taruh di sini? Oh ya, enggak di sini. Benar, karena ini target. Ya, extensi after extensi. Walaupun sloppy di sini ya dan hampir mencapai targetnya harusnya. Sedikit lagi mencapai target. Dan kita kalau ngelihat sorry, 15 menit. Di sini ada long setup yang berhasil di trade. Dan ini kalau berhasil mencapai target, kemungkinan ntar bakal ngebuat tradisional atau full retracement. Oke, ini yang kita perlu observasi untuk malam ini di New York, di sesi New York. Jika ini pertama berhasil, maka long setup yang kedua itu bisa dipercaya dengan limit order. Oke, tapi kita tetap gunakan ini sebagai bullish above level kita. Selama berada di atas 75,91 dolar, crude oil masih bullish. Gold, ya, gold kita lihat langsung di kalau di daily ini weekly ya. Ini kalau weekly lihat kita berada di sebelumnya berada di resisten di weekly short setup dan targetnya masih jauh. Untuk konfirmasi weekly short setup yang tadi kita perlu ngebreak long setup yang ini dari sini ya, dari low sini ke high sini. Dan sekarang masih belum ke break dan ini jadi support sini ya. Jadi di atas resisten, di sini support. Ntar ini bakal semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Oke, kita ke time frame yang lebih kecil. Sekarang kita berada di support daily. Untuk konfirmasi support daily ini, kita perlu ngebreak daily short setup ya. Kalau kita berhasil ngebreak, ya, itu berarti petanda bagus dan kita akan melakukan rally up untuk gold. Jadi selama berada di bawah 1.814 dolar, gold masih bearish, tapi kita juga punya bullish above level kita di sini selama di atas 17.82 dolar. Jadi masih 50-50 untuk gold. Masih stuck di antara dua setup. Mungkinan minggu depan kita bisa ngelihat mana yang menang ya. Dan itu yang bakal bisa kita jadikan acuan untuk entry long atau short kita di minggu depan. Karena ya besok udah libur ya. Market close. Iya, ini hari Jumat kan? Iya. Nah, berarti nanti pagi sudah close. Jadi ini sesi New York yang terakhir.
Mungkin besok pagi gua upload soal untuk video sesi Eropa di hari Senin ya. Jadi ini untuk sesi New York yang terakhir untuk minggu ini. Oh ya, masih ada one request teman kita dari Discord. One Harmony. Harmony kalau kita lihat dari linear chartnya ya. Tarik dari VIP dari paling bawah ke atas. Dari nol kita tarik. Ya, sloppy sih dia. Tapi kita bisa lihat ini kalau lihat dari volume. Iya. Ini ada wick di sini ada buyer masih di sini. Dia di sini sloppy dan berhasil ngebreak resistance daily short setupnya. Dan kalau dilihat long setup pertama berhasil mencapai target. Long setup yang kedua ini tradisional, tradisional ya, berhasil mencapai target dan ini long setup yang ketiga dan bisa dilihat. Jadi kita gunain ini selama masih di atas $0,25 ya, one atau Harmony masih bullish, ya kan? Cuma BTC yang ibaratnya dia ngebreak level support yang penting, sedangkan di kripto lainnya itu pada masih bullish gitu. Ini kayak di Harmony contohnya, ini cakep banget. Ini namanya traditional series. Kalau kalian sudah ngelihat yang pertama nih mencapai target, yang kedua berhasil juga mencapai target, dan yang ketiga ini high prop. Di long di sini dan ya sekarang mungkin menuju $0,3633. Sekarang skenario yang bisa terjadi di sini bisa jadi dia kalau sudah selesai mencapai target ini dia ngebuat pullback untuk mencapai target yang lebih besar yang di atas. Atau kalau jeleknya dia nggak pullback, dia bakal ngebuat double top. But kita ikutin aja. Untuk sekarang ya selama masih di atas $0,25, dia masih bullish dan sekarang berada di long setup menuju target. Oke, kayaknya cukup untuk hari ini analisa market untuk sesi New York malam ini. By the way, ini aset yang bagus ya, pilihan yang bagus buat dianalisa ya, Harmony. Cocok nama-namanya juga Harmony. Jika ada yang bingung silahkan ditanyakan di Discord. Kalau merasa terbantu silahkan share video ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin bisa terbantu atau tertarik dengan analisa ini. Sekian, terima kasih, selamat malam.